ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bidarin amin ya rabbal alamin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya'lam. Allahumma alhimna wa talamidana ilman nafqahu bihi awamiruka wa nawahyaka wa rasulna fahman a'lamu bihi kaifa radika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna wa talamidana bil fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa aftah lana abwaaba rahmatika wa anshur alaina hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Ustaz Nasir dan juga seluruh jamaah yang insyaallah kita semua telah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pada materi minggu yang lalu bahwa keimanan seseorang itu akan terus terjaga dengan mudawamah, terus menerus kita melaksanakan amal soleh, jangan angin-anginan, dan juga memperbanyak ikhlas karena Allah dalam melakukan sesuatu. Itu ikhlas karena Allah, jadi bukan karena siapa-siapa. Bahkan pada minggu yang lalu juga saya jelaskan, orang yang mengatakan saya ikhlas itu bukti ciri bahwa kita tidak ikhlas. Sekarang wa amman nifaku, dan adapun an-nifaq, sifat-sifat munafik itu wa ziyadatuhu bil a'malis sayyi'ah, maka tambahan sifat munafik itu adalah dengan cara apa? Al-a'malis sayyi'ah, amal-amal sayyi'ah, amal-amal yang buruk. Ada beberapa istilah. Kalau as-sayyi'ah itu adalah satu dosa yang ringan. Kan ada dzambun, dosa. Nanti ada dosa besar, ada dosa kecil biasa. Kalau sayyi'ah itu dosa-dosa yang memang ringan, salah. Misalnya apa ya? Ngomongin orang, kesalahan itu ya, bohong. Terus apa lagi? Yaitu sayyi'ah itu adalah dosa-dosa yang memang sangat ringan. Makanya ketika seseorang diampuni dosanya, bukan azabku tapi as-sayyi'ah, itu dosa-dosa yang ringan biasa aja. Itu ya. Nah, kalau kita melakukan rutin perbuatan yang sayyi'ah, itu lama-lama akan menumpuk dan akan menimbulkan sifat munafik. Ibarat titik kertas putih
Di hari ini kita titikin satu, besok titikin lagi, lama-lama penuh. Jendela aja nih kalau kita antepin aja nggak pernah dibersihin. Nah kok dulu yang kaca gini ya, sekarang udah jarang itu ya. Antepin aja dah, jangan dibersihin, nggak usah pakai taruh minyak, lama-lama karat itu, susah. Karatan. Nah manusia juga begitu. Sholat nggak pernah melakukan dosa terus-terusan rutin, ya. Udah hatinya itu penuh dengan karat, jadi susah. Ya. Kebanyakan dosa, keseringan melakukan sayyi'ah, itu ujung-ujungnya munafik. Ini berat. Karena itu caranya pada minggu yang lalu memperbanyak amal soleh. Karena itu kita setiap kali melakukan as-sayyi'ah kita sering membaca istighfar. Kalau kita tergelincir melakukan kesalahan, astagfirullah, apa itu? Lagi ngobrol, lalu kita keluar dari mulut kita itu ngomongin orang atau muji diri kita. Alhamdulillah ya Allah, saya udah seminggu ini kayaknya nggak pernah tinggal di tahajud, ya kan? Nah tuh, astagfirullah. Langsung kita membaca istighfar. Itu kan nggak boleh tuh. Ria, menceritakan kelebihan kita, menceritakan ibadah kita kepada orang lain. Dengan tujuan apa? Wah, nggak ada lagi, ya. Hebat kan gitu ya. Nah, kalau kita guru kepada murid, orang tua kepada anak, itu bagus. Ceritain kelebihan kita, tapi sama anak-anak kita. Enggak ria. Males banget anak sholat. Ceritain dah. Pernah gak saya misalnya ninggalin sholat duha? Pernah gak saya ninggalin sholat berjamaah? Umumin ke anak supaya dia mau, itu enggak ria. Atau guru kepada siswa-siswanya, santri-santrinya, begitu ya. Itu enggak ria tuh, oke ya. Enggak, supaya apa? Supaya ditiru. Tapi kalau kita obrolan seleting kita, tahu-tahu kita keluar deh, ya kan? Ya alhamdulillah saya ini selama ini alhamdulillah kita tenang. Kayaknya tahajud kali ya. Saya udah seminggu ini nggak pernah tinggal, alhamdulillah baru seminggu. Ceritain. Nah, maksudnya ngomong apa? Maksudnya kira-kira kan gitu ya. Kalau kita ngobrol kepada orang lain ya sesama ini, lalu kita menceritakan ibadah kita, emang tujuannya buat apa? Ya itu dia ketahuan. Nah, itulah yang disebut dengan ria. Ria itu kalau Imam Ghazali namanya syirik khafi. Kok bisa dikatakan syirik? Iya. Syirik itu menduakan Allah. Kalau syirik jali jelas menyembah patung, ya, atau kita menyembah matahari, syirik jali, atau kita percaya kepada dukun, itu syirik. Man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul lan tuqbal sholatuhu arba'ina yauman. Man atakahinan, barang siapa yang nemuin dukun, fasaddaqa bima yaqul, dia membenarkan apa yang diomongin sama dukun, ya, apa? Lam tuqbal, tidak akan pernah diterima sholatnya selama berapa? 40 hari. Oh, datang sama dukun, cerita dah, wah, dibikinin orang ini, ya. Emang lewat mana? Oh, di sana habis ada itu dia. Emang jahat dia. Lo dilihat-lihatin, wah ini malam ini nih, ya kan? Terus dibaca-bacain. Percaya kita. Lalu kita suruh nama orang. Nah, timbulnya itu. Kayak nggak boleh. Awas, antara dukun sama orang pinter sama kiai tipis ini, jangan sampai salah ini. Menceng dikit aja. Nah ini kiai apa dukun nih, kan gitu ya. Itu. Jadi kalau kita menebak sesuatu, ya, itu
yang memang bukan kekuasaan manusia lalu kita tebak-tebak itu dukun. Sholat apa enggak? Itu aja. Ciri terakhirnya dia ini ibadah apa enggak? Idza ra'aita rajulan, ketika kamu melihat seorang laki-laki yatiru fil hawa, dia bisa terbang. Wa yajri alamat, dia bisa jalan di atas air. Lam tartar, kamu jangan tertipu, karena setan tuh bisa melakukan itu. Jadi kalau ada orang pintar bisa terbang, bisa berjalan di atas air, lihat dulu dia ini ibadah apa enggak. Enggak ibadah, dia enggak sholat, dukun, sihir, begitu aja. Kalau kita datang kepada seorang guru, seorang kiai, kita minta didoakan, bawa air didoakan, itu bukan. Ya, saya alhamdulillah sering banget diludahin sama Buya ini, Syekh Dimyati Cidahu, karena memang saya nyantri di situ, walaupun saya di situ nggak lama nyantri di Buya Dimyati. Pertama kali datang minggu udah tuh telan aja udah. Ya, Paku Banten, gitu ya. Nah itu mah bukannya dukun, ya, ngajar santri, ibadah aja kita sudah di kamar ibadah, keluar ngajar santri di kamar, begitu aja. Kagak bisa hidup. Lah kita yang bontang panting gitu, nyari duit kemana aja ya kan? Kurang aja. Nah itu sudah dikatakan beda. Nah itu ya bedanya. Jadi orang yang datang sama dukun lalu kita percaya, gak diterima sholatnya kita 40 hari 40 malam. Sayang kan? Nah tidak merembet karena nggak bisa. Oke, nanti saya tambah materi. Oke, jadi kembali ke sini bahwa sifat-sifat munafik itu akan terus bertambah karena melakukan amal sayyi'ah. Apa contohnya? Mintarkil wajibat, yang salah satunya adalah meninggalkan yang wajib. Gak sholat, gak puasa. Ya umumnya itu aja ya. Hal-hal yang wajib kan itu. Tarki, meninggalkan. Beda kita lambat. Kalau lambat sih masih melakukan, masih ya tidak melaksanakan perintah. Atau biasanya isya, mentang-mentang isya, ntar aja malam ngobrol aja, ya kan? Emang jamin beberapa jam ke depan umur kita masih ada? Orang kan begitu ya, baru ngobrol nih, mau pulang jatuh di jalan, ya kan? Tuh. Karena itu sebaiknya memang langsung. Kalau udah sholat batal sholat, ya. Gitu. Jadi meninggalkan sesuatu yang wajib. Terus apalagi meninggalkan yang wajib? Tidak memberikan nafkah kepada istri, kepada anak, itu wajib. Jadi sebagai suami wajib memberikan 5 nih kepada istri, ya, memberikan tempat tinggal, walaupun kontrak, dia nggak kehujanan, ya, dia nggak kepanasan. Yang kedua itu memberikan pakaian yang bisa menutup aurat, nggak mesti mahal, sesuai kemampuan. Terus juga makan, ya. Terus juga memberikan pendidikan, baru memberikan kasih sayang. 5 udah cukup, sesuai kemampuan. Kalau masih ada 1 aja nih, ya, maka enggak bisa. Mau pendidikan ataupun mau kasih sayang, dimarahin mulu bini, ya kan? Bentar-bentar diomelin, nangis mulu, ya. Habis dah. Gak boleh ya, harus dikasih sayang, termasuk pendidikan. Jadi yang mendidik istri nih, mau ngajarin ngaji, ngajarin sholat, ngajarin mandi, ngajarin apa? Siapa? Suami. Itu. Jangan anak udah 6 niat mandi, kagak bisa. Ya, anaknya udah 6 niat mandinya belum bisa, atau belum beres. Mandi aja, kagak pakai niat. Nah ini bahaya, ya.
Nah, karena suaminya dia merasa nggak bisa dan dia tidak punya waktu, disuruhlah ngaji. Itu ya, itu bagian daripada mendidik istri. Gih, bisa lagi ngaji gih. Nah, gua kan nggak punya waktu, ya kan? Kerjalah, apalah, ngaji. Nah, itu bagian daripada mendidik istri. Lepas. Tapi kalau salah satunya aja nih, besok nanti kita mau masuk ke dalam surga, satu langkah lagi di belakang ada istrinya, manggil-manggil, "Oi, mau mana? Enak aja, mau masuk surga aja, ntar dulu." Apa emang? Tuh istrinya di belakang tuh mungkin. Kenapa? Saya di neraka. Saya nggak pernah diajari, saya nggak pernah dididik, saya nggak terima. Habis kita mau ngomong apa? Tuh. Itu bagian daripada minta kewajiban. Terus wartikabil muharramat, dan menumpuk-numpuk al muharramat, sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Membiasakan diri memakan yang haram. Ya. Banyak apa saja. Jadi nafkah-nafkah kita, apapun yang kita hasilkan, makanan yang masuk ke dalam perut kita, awas, kalau dengan cara-cara yang haram, itu makanan akan masuk ke dalam perut kita menjadi darah daging, dan disitulah nanti akan masuk ke dalam otak kita. Otak kita akan memerintahkan, melihat, mendengar, apapun itu, berpikir, maka akan menjadi haram, akan menjadi yang tidak baik. Kenapa? Pertama dari makanan. Makanya sedikit banyak yang kita nafkahkan buat istri dan anak, kalau bisa halal. Jangan halal. Ini mau boleh nipu, ya, boleh main judi, ya, boleh apa aja, ya, boleh nyolong, lah. Atau maaf, kalau yang sekarang misalnya bank-bank konvensional, itu sudah ada fatwa dari MUI. Kalau misalnya belum ada solusi untuk yang bank syariah, konvensional boleh. Tapi kalau sudah ada yang syariah, ini ngomong gini sebenarnya bahaya ya, kalau sudah ada yang syariah, maka kita kembali ke syariah. Begitu. Karena itu bagian daripada riba. Riba masuk ke dalam perut kita, semuanya, direkturnya, karyawannya, satpamnya, sekretarisnya, semua yang terkait dengan bank, ya itu riba. Kan repot ya. Dulu sebelum ada yang syariah, masuknya syubhat. Syubhat itu sulit, kita nggak bisa dihindari. Kalau kita mau haji, mau riba, ya kan? Lah bagaimana kita? Ya, harus melakukan. Bagaimana? Ya kan? Gak bisa kita. Makanya termasuk syubhat. Apa syubhat? Sesuatu yang memang belum ada solusi, belum ada jalan keluar yang halal. Sekarang udah banyak. Bank BRI sudah tergabung menjadi satu. Ada bank muamalah, ada bank syariah, syariah Indonesia, sudah lengkap. Ya, jadi makanan yang masuk ke dalam perut kita, kalau memang itu haram, baru dia akan menjadi darah daging, masuk ke dalam otak, akhirnya kita maunya tuh melihat yang haram, dengerinnya senang-senang yang haram. Kalau dengerin pengajian puyeng, ya kan? Ya memang kagak enak aja udah. Cara berpikirnya juga begitu. Mikirnya itu mikir yang nggak baik-baik, yang nggak bagus-bagus. Kenapa? Darah. Kata Nabi apa? Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Kullu lahmin, setiap daging, nabata min haramin, yang tumbuh dari makanan yang haram, fannaru aula bih, neraka lebih layak buat orang yang dagingnya tumbuh dari barang yang haram. Kullu lahmin, yang tumbuh dari barang yang haram, masuk dalam perut kita. Karena itu mudah dagang, ya, apapun kalau memang diselipin dengan cara-cara yang haram, menipu, kurangin timbangan, kurangin takaran, yang buruk dikata yang baik, menipu, sama.
Padahal dagang itu luar biasa. Janji Nabi apa? At-tajirus saduqul amin. At-tajir para pedagang, as-saduq yang jujur, al-amin yang amanah, itu akan dikumpulkan ma'al anbiya wal mursalin wasyuhada wassolihin. Akan dikumpulkan dengan para nabi, orang soleh, dan juga para syuhada di hari kiamat nanti. Enak. Tapi itu 3. As-saduq jujur, al-amin amanah. Nah, itu ma'al baroroh, nanti akan dikumpulkan juga bersama para malaikat. Karena itu kebiasaan Nabi, sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, pedagang. Jadi tidak boleh kita ada unsur penipuan di dalam. Kalau kita kan begitu. Kalau kita beli maunya penuh. Tapi kalau kita buat orang lain kurang, ya nimbang aja dengan berbagai macam cara. Dikurangilah timbangannya, hitungannya, ada yang ditaruhin besi berani, ya kan, supaya timbangannya, aduh macam-macam. Coba dah kalau main ke Anyer beli emping ya, sekilo katanya, sekilo. Pulang ke Jakarta, coba timbang, paling 7 on. Kenapa? Ya itu adalah dari hasil melakukannya cuma 3 on, terkumpul semuanya jadi haram. Dimakan buat istri, buat anak, ya, buat kita juga. Akhirnya apa? Ya udah, anaknya juga nakal, istrinya apa? Ya, jadi kembali dalam Islam bahwa apa yang kita makan itu akan mempengaruhi perilaku kita sehari-hari. Nah, jadi tidak boleh dianggap sepele ya. Tuh wartikabil muharramat. Kama qala Nabi, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, man aznaba dzamban, barang siapa yang melakukan satu dosa, nukita fi qalbihi, maka akan dititik ya, fi qalbihi di dalam hatinya, nuktatan dengan titik sauda yang hitam. Jadi barang siapa yang melakukan satu dosa, hatinya maka akan ditandai dengan titik hitam. Fa'intaba sokula qalbuhu, maka apabila dia bertobat maka Allah bersihkan hatinya. Jadi saat kita melakukan kesalahan langsung kita bertobat, maka itu akan menjadi bersih. Ya, kalau kita salahnya hanya kepada Allah cukup dengan doa. Tapi kalau kita kaitannya dengan manusia, datengin manusianya, Allah nggak bakalan terima. Orang masalah hutang, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya kan? Ya nggak bisa. Itu kaitan dengan hakul adam, ya, hakul adam. Atau salah dengan orang lain, kita bertobat kepada Allah nggak bisa, harus minta maaf dulu kepada Allah. Ya, karena itu kaitannya dengan hak adam. Ada hakul min Allah, ada hakul minan nas. Kalau kita cuma ninggalin sholat, ninggalin puasa, lalu kita sadar bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, selesai, diampuni oleh Allah. Tapi kalau kita pernah mencaci orang, menjelek-jelekan orang, menuduh orang, menzalimi orang, harus datang kepada Allah, kita minta maaf, lalu berdoa kepada Allah, baru kelar. Karena kaitannya dengan orang lain. Nah itu harus dipahami. Makanya kita biasakan diri dengan membaca istighfar, astaghfirullahaladzim. Sudah sering saya sampaikan bahwa salah satu terpenting itu kita tidak boleh kurang minimal 100. Nabi ya, Nabi tidak kurang dari 100 dalam sehari baca istighfar. Wallahi, kata Nabi, la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum mi'ata marrah, 100 kali. Nabi dijamin masuk surga. Yang gak punya dosa, gak punya salah, sehari gak kurang dari 100. Lah kita STJ, status tak jelas, kagak pernah istighfar. 100 gampang banget itu istighfar ya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, atau astagfirullahaladzim minimal astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya. Apalagi hari Jumat datang duluan
jangan nyari tiang. Datang Jumat duluan nyari tiang di pojok, ya begitu. Ini selesai ya, udah khotib, udah berkuar-kuar, udah panjang bener khotibnya. Dia mau pulas itu kan, begitu selesai barakallahu alaihi wasallam bangun dia. Bentar amat khotib ya, tai lah. Lama banget, kenapa tidur? Ya, awas itu batal waktunya itu ya. Apalagi nyandar batal. Dalam fikih boleh wudhu nggak batal dengan catatan kita duduk bersila begini, pantatnya nggak kemana-mana, nggak lihat, bener-bener pules, ya nggak apa-apa begini, selesai bangun, pules tapi nggak nyandar, itu tetap wudhunya nggak batal. Dengan catatan orang yang nggak terlalu kurus, orangnya nggak terlalu gemuk, standar proporsional, itu nggak batal. Tapi kalau orang yang gemuk banget, dalam fikih dijelaskan begitu, jadi tidak batal ya, walaupun ngiler ya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah sehingga tetap istiqomah dalam menjalankan salah satu kewajiban kita untuk thalabul ilmi. Baik, oh iya, malam Kamis ya, malam Kamis besok ya kita akan bersama-sama melaksanakan peringatan haul sekaligus maulid, yakni pada malam Kamis besok kita insya Allah bisa hadir. Sebenarnya saya juga ada barengan di Muadzinain Kemang, tapi saya ya ada yang dekat, ada yang jauh-jauh kan gitu ya. Yang ngapain sono-sono, kecuali kita nggak ada acara gitu. Iya, kita yang dekat dulu namanya Syariful Baik ya kan, masa rumah kita ditinggalin ya. Insya Allah kita mudah-mudahan diberikan kesehatan sehingga bisa menciarkan untuk pelaksanaan kisah maulid sekaligus juga haul dari orang tua kita. Itu yang dapat saya sampaikan. Dari Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin